Hari ini ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Aku pulang lebih awal untuk memasak makanan kesukaannya. Aku mendengar suara mobil Aris di depan. Berniat memberi kejutan, aku bersembunyi di balik pintu ruang kerjanya yang terbuka sedikit. Aris masuk. Tapi dia tidak sendiri. Ada suara tawa wanita yang asing bagiku. Jantungku berdegup kencang saat mereka mulai membuka laci brankas rahasiaku. Suasana seketika mencekam. Aris berbisik dengan nada yang sangat dingin. Kalimat terakhirnya membuat duniaku runtuh. Ternyata, rencana mereka jauh lebih busuk dari sekadar perselingkuhan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma semur daging yang manis dan gurih memenuhi setiap sudut ruang makan malam itu, menciptakan suasana hangat yang seharusnya menjadi pelengkap sempurna bagi perayaan 10 tahun pernikahan kami. Aku telah menghabiskan waktu hampir 3 jam di dapur, memastikan setiap potongan daging terasa empuk dan setiap bumbu meresap hingga ke serat terdalam, persis seperti resep yang selalu Aris puji sejak kami masih tinggal di kontrakan sempit 10 tahun yang lalu. Di atas meja, 2 lilin kecil menyala tenang, memantulkan cahaya pada piring-piring porselen yang dulu kami beli dengan menyisihkan uang makan selama berbulan-bulan. Hari ini bukan sekadar tanggal di kalender. Ini adalah monumen dari perjalanan panjang kami, dari saat kami hanya mampu berbagi sebungkus mie instan hingga kini Aris duduk di kursi direktur yang empuk. Aku tersenyum tipis, merapikan letak sendok, dan menatap pintu depan dengan penuh harap, membayangkan wajah lelah Aris yang akan segera berubah menjadi ceria saat melihat kejutan yang kubuat. Aku sangat mencintainya, atau setidaknya, aku mencintai sosok Aris yang dulu pernah berjanji untuk menua bersamaku dalam suka maupun duka. Namun, lamunanku pecah saat suara deru mobil mewah Aris terdengar berhenti di halaman rumah dengan suara rem yang agak kasar. Jantungku berdegup dengan irama yang tidak biasa, ada sebuah firasat aneh yang tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam dadaku. Alih-alih mendengar langkah kaki tunggal suamiku yang berat namun pasti, aku justru mendengar suara tawa wanita yang melengking tinggi, membelah kesunyian malam yang seharusnya sakral bagi kami berdua. Pintu depan terbuka dengan sentakan keras, dan Aris melangkah masuk tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. Di lengannya, bergelayut seorang wanita muda bernama Siska, yang mengenakan pakaian serba mewah dengan riasan wajah yang sangat mencolok. Aroma parfumnya yang sangat kuat, seketika menyingkirkan aroma masakan yang sudah kupersiapkan dengan penuh ketulusan. Aku berdiri mematung di samping meja makan, memegang serbet yang tiba-tiba terasa sangat dingin di tanganku, menatap pemandangan di depanku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tanpa menyapa atau menanyakan kabarku, Aris melangkah menuju meja makan dan membanting sebuah amplop coklat tebal tepat di atas piring yang sudah kusiapkan untuknya. Bunyinya begitu keras, seolah menghancurkan porselen berharga yang ada di bawahnya. Dia menatapku dengan mata yang sangat asing, dingin, tajam, dan penuh rasa muak yang sama sekali tidak dia sembunyikan lagi. Tanda tangani sekarang, Maya. Aku sudah bosan dengan semua kepura-puraan ini. Aku ingin kita berpisah baik-baik sebelum aku kehilangan kesabaranku. Ucapnya dengan nada datar yang seolah-olah dia hanya sedang membicarakan urusan bisnis kantor. Aku tertegun, tanganku yang masih terasa hangat karena uap masakan tiba-tiba membekuk kaku. Aku mencoba mencari sisa-sisa kehangatan atau rasa bersalah di matanya, namun yang kutemukan hanyalah kekosongan yang sangat mengerikan. Siska, wanita di sampingnya, tertawa kecil sambil membetulkan tatanan rambutnya di depan cermin ruang tamu kami, seolah-olah dia sudah mengklaim tempat ini sebagai miliknya sendiri. Mas, apa maksudnya semua ini? Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Aku sudah memasak makanan kesukaanmu, aku menunggu di sini untuk merayakan keberhasilanmu. Suaraku bergetar hebat, hampir hilang ditelan rasa sesak yang menghimpit dada. Aris mencibir, sebuah ekspresi yang belum pernah dia tunjukkan padaku selama 1 dekade kami bersama. 10 tahun yang membosankan, Maya. Lihat dirimu, kamu hanya tahu cara berurusan dengan bumbu dapur dan cucian kotor. Siska jauh lebih berkelas dan tahu cara menghargaiku sebagai seorang lelaki sukses. Dia bisa menemaniku ke pertemuan bisnis penting, tanpa membuatku malu karena aroma bawang yang selalu melekat di kulitmu. Kamu itu beban, Maya. Aku butuh pendamping yang bisa membantuku naik lebih tinggi, bukan yang terus-menerus menahanku di lantai yang sama selama bertahun-tahun tanpa ada kemajuan.
Kata-katanya seperti sembilu yang menyayat hatiku tanpa ampun, merobek seluruh pengabdian yang kuberikan selama ini. Dia sepertinya benar-benar lupa siapa yang begadang menemaninya mengerjakan laporan saat dia masih menjadi staf biasa. Dia lupa siapa yang rela menjual seluruh perhiasan peninggalan ibuku demi menjadi modal awal usahanya yang hampir bangkrut 5 tahun lalu. Dan yang paling menyakitkan, dia benar-benar menganggap lantai tempat kami berdiri sekarang adalah hasil usahanya sendiri, tanpa tahu bahwa lantai itu adalah fondasi yang kubangun dengan air mata dan jaringan keluargaku yang sengaja kurahasiakan darinya. Siska melangkah maju, berdiri tepat di hadapanku dengan tatapan yang sangat meremehkan. Mbak Maya, sebaiknya sadar diri saja. Mas Aris sudah berada di level yang berbeda sekarang. Mbak hanya akan menjadi pemandangan yang buruk bagi karirnya. Ambil saja baju-bajumu dan pergilah dengan tenang sebelum semuanya menjadi lebih memalukan bagi Mbak sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih kumiliki. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur dan menangis terseduh-seduh di depan meja makan yang kusiapkan dengan cinta ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun pasti, aku meraih pulpen yang terletak di dekat vas bunga. Aku menatap Aris sekali lagi, mencoba memberikan satu celah terakhir bagi nuraninya untuk bicara, namun dia justru mendengus tidak sabar dan memutar bola matanya. Ayo cepat. Aku tidak punya waktu semalaman untuk menunggumu meratapi nasibmu yang malang itu, bentaknya. Akhirnya, aku menggoreskan tanda tangan di atas surat cerai itu. Suara gesekan pulpen di atas kertas terasa seperti vonis mati bagi masa laluku, namun di saat yang sama, aku merasakan sebuah kekuatan baru yang mulai bangkit. Aku telah menyelesaikan bagianku sebagai istri yang setia hingga detik terakhir yang dia tentukan sendiri. Setelah selesai, aku meletakkan pulpen itu dengan perlahan dan berdiri tegak dengan kepala terangkat. Aris segera menyambar map itu dengan wajah puas, seolah baru saja memenangkan kesepakatan bisnis terbesar dalam hidupnya. Bagus. Mulai besok pagi, aku ingin kamu sudah pergi dari rumah ini. Semua fasilitas, mobil, dan rekening yang selama ini kamu gunakan akan segera kuputus aksesnya. Kamu akan keluar dari sini tanpa membawa apapun, persis seperti saat aku pertama kali menemukanmu, ucap Aris dengan sombong sambil merangkul pinggang Siska dan berjalan menuju kamar kami. Aku hanya berdiri di sana, menatap semur daging yang kini telah mendingin di atas meja. Mereka tidak menyadari bahwa malam ini, dengan menandatangani surat itu, akulah yang sebenarnya baru saja memutus tali kekang yang selama ini melindungi hidup Aris dari kehancuran yang nyata. Saat pintu kamar tertutup, aku meraih ponselku dan melakukan satu panggilan yang akan mengubah segalanya esok hari, karena badai yang sesungguhnya baru saja aku lepaskan dari genggamanku sendiri. Langkah kakiku terasa sangat berat saat melewati pintu gerbang rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta dan harapan. Suara roda koper yang bergesekan dengan aspal jalanan yang dingin, seolah menjadi musik pengiring bagi kepergianku yang menyedihkan. Aku tidak menoleh lagi ke belakang, karena aku tahu di dalam sana, pria yang sangat kucintai sedang merayakan kebebasannya bersama wanita lain. Malam itu, langit seolah ikut merasakan sesak di dadaku. Mendung menggelayut rendah tanpa sedikit pun cahaya bintang yang berani menampakkan diri. Aku berdiri di pinggir jalan, memeluk diriku sendiri untuk menghalau dingin yang menusuk hingga ke tulang, sementara hatiku masih terus memutar ulang kalimat kejam Aris yang menyebutku sebagai beban yang hanya berbau bawang. Betapa mudahnya dia melupakan setiap peluh yang jatuh demi mendukung karirnya, dan betapa cepatnya dia menggantikan posisi yang kujaga selama 10 tahun dengan seseorang yang hanya tahu cara menghabiskan uang hasil jerih payah yang sebenarnya milikku. Sebuah taksi berhenti di depanku, lampunya yang temaram menerangi genangan air di jalan. Aku masuk ke dalam dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, meletakkan koper tuaku di bagasi seolah sedang mengubur seluruh masa laluku yang hancur. Di dalam taksi yang mulai melaju perlahan, aku menyandarkan kepala pada kaca jendela yang dingin. Lampu-lampu kota yang berpendar di luar tampak kabur karena air mata yang mulai menggenang, namun aku menolak untuk membiarkannya jatuh. Aku membuka ponsel, melihat foto profil Aris yang masih memajang wajah kami berdua, sebuah kemunafikan yang luar biasa untuk menutupi borok perselingkuhannya di depan publik. Tanganku bergetar saat aku mulai menghapus satu persatu foto kenangan kami. Namun setiap kali jemariku menekan tombol hapus, ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh menggantikan rasa sakit yang tadi sempat melumpuhkanku. Aku teringat pesan mendiang ayahku, bahwa kebaikan hati tidak boleh membuat kita menjadi lemah di depan orang yang tidak memiliki rasa hormat.
Aku mengeluarkan sebuah tablet tipis dari dalam tas bahuku, benda yang selama ini jarang kusentuh di depan Aris, agar dia tetap merasa menjadi kepala keluarga yang paling hebat. Layar tablet itu menyala, menampilkan berbagai grafik keuangan dan data aset yang nilainya bisa membuat siapapun menahan napas. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Dengan gerakan yang tenang namun pasti, aku menghubungi Pak Bambang melalui saluran komunikasi terenkripsi. Suara pria tua yang bijak itu terdengar di ujung sana, memberikan rasa aman yang sudah lama tidak kurasakan. Pak Bambang, ini Maya. Aktifkan protokol, reset aset, sekarang juga tanpa pengecualian. Tarik semua surat kuasa direksi atas nama Aris Pratama, dan bekukan seluruh rekening operasional yang terhubung dengan holding kita. Pastikan tidak ada celah bagi siapapun untuk melakukan transaksi mulai detik ini juga. Mendengar konfirmasi dari Pak Bambang di seberang telepon, aku merasa sebuah beban besar perlahan terangkat dari bahuku. Aris mungkin mengira dia bisa mengusirku begitu saja dan menikmati kemewahan yang ada. Namun dia lupa bahwa semua itu hanyalah fasilitas yang kupinjamkan atas dasar cinta. Sekarang, saat cinta itu telah dia injak-injak, maka fasilitas itu harus kembali ke tangan pemilik yang sebenarnya. Aku melihat melalui sistem perbankan bahwa Aris baru saja mencoba melakukan transaksi besar di sebuah hotel mewah, kemungkinan untuk merayakan kemenangannya bersama Siska. Namun, di layar tabletku, muncul notifikasi berwarna merah bertuliskan, akses ditolak. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan ketegasan. Ini bukanlah tentang dendam yang gelap, melainkan tentang memberikan pelajaran berharga bahwa kesetiaan adalah aset yang tidak ternilai harganya, dan dia baru saja kehilangan aset tersebut selamanya. Taksi terus melaju menuju sebuah apartemen rahasia yang selama ini kupersiapkan untuk kondisi darurat seperti ini. Aku menatap jalanan yang mulai sepi, menyadari bahwa besok pagi, dunia Aris tidak akan pernah sama lagi. Dia akan terbangun di rumah mewah yang statusnya kini menjadi aset sitaan perusahaan, mencoba menyalakan mobil yang sistem GPS-nya sudah kukunci, dan menggunakan kartu kredit yang kini hanyalah selembar plastik tanpa guna. Aku mematikan tabletku, menyimpannya kembali dengan rapi, dan menatap lurus ke depan dengan pandangan yang jernih. Rasa sakit itu masih ada, menyayat di sudut hati yang paling dalam, namun kini rasa sakit itu memiliki tujuan yang jelas. Aku bukan lagi Maya yang penurut dan hanya berdiam diri di dapur. Aku adalah pemilik sah dari setiap jengkal kemewahan yang dia pamerkan. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa setiap tetes air mataku malam ini akan terbayar dengan keadilan yang setimpal bagi seorang pengkhianat. Sinar matahari pagi menembus jendela apartemen kecil itu, membawa kenyataan pahit bahwa hidupku telah berubah total dalam waktu satu malam saja. Aku terbangun bukan lagi sebagai istri dari seorang direktur yang disegani, melainkan sebagai wanita yang baru saja dibuang oleh orang yang paling ia percayai di dunia ini. Sisa-sisa sesak di dada akibat kejadian semalam masih terasa sangat nyata, seolah bayangan Aris dan Siska yang menertawakanku masih melekat di sudut mata dan telingaku. Namun, aku menyadari bahwa aku tidak punya waktu untuk terus meratapi nasib yang malang ini. Setelah membasuh wajah dan mengenakan pakaian sederhana yang kubawa di koper semalam, aku segera melangkah keluar menuju sebuah gedung bank swasta di pusat kota. Gedung itu tampak sangat megah dan dingin, sama seperti suasana hatiku yang hancur berkeping-keping saat ini. Aku melangkah melewati lobi dengan kepala tertunduk, melewati orang-orang yang mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa di balik penampilan sederhanaku, tersimpan sebuah kuasa besar yang bisa membalikkan keadaan ekonomi seseorang dalam sekejap mata saja. Seorang petugas ban menyambutku dengan sangat hormat saat aku menunjukkan kartu identitas khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir nasabah prioritas utama. Aku diantar menuju sebuah ruangan bawah tanah yang sangat sunyi, tempat brankas-brankas besi berdiri kokoh menjaga rahasia besar para pemiliknya. Saat pintu brankas pribadiku terbuka dengan bunyi klik yang pelan, aroma kertas tua dan logam langsung menyergap indera penciumanku. Di dalamnya, tersimpan sebuah kotak kayu kecil milik mendiang ayahku yang sudah lama tidak kubuka. Tanganku gemetar hebat saat membukanya, menemukan tumpukan dokumen legal yang menyatakan kepemilikan saham mayoritas atas nama Maya Adiningrat. Aku menatap foto kecil ayah yang terselip di antara dokumen itu. Beliau selalu berpesan agar aku mencari pria yang mencintaiku tanpa melihat embel-embel harta, dan itulah alasan utama mengapa selama 10 tahun ini, aku memilih untuk hidup sangat sederhana di samping Aris.
menyembunyikan identitas asliku demi menguji ketulusan cintanya yang ternyata palsu. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi permukaan dokumen yang terasa dingin di jemariku. Aku teringat bagaimana Aris dulu berjanji akan menjagaku, meski kami hanya memiliki selembar roti untuk dibagi berdua di kontrakan sempit. Namun ternyata, harta dan jabatan telah mengubah pria yang dulu begitu tulus menjadi sosok monster yang haus akan pengakuan sosial semata. Aku mengambil sebuah stempel resmi perusahaan induk, dan beberapa surat berharga yang selama ini menjadi penyokong tersembunyi bagi karir Aris yang melesat. Sambil menggenggam dokumen itu, aku menyadari bahwa pengorbananku selama ini hanyalah sebuah kesia-siaan yang menyakitkan hati. Aris tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai kenyamanan yang tanpa sadar kuberikan padanya selama ini. Kini, dengan dokumen-dokumen ini di tanganku, aku akan mengakhiri semua sandiwara yang sangat melelahkan ini. Akses yang kututup semalam melalui Pak Bambang barulah permulaan kecil dari badai yang sesungguhnya akan segera menghantam seluruh sendi hidupnya yang sombong itu. Sementara itu, di sebuah butik perhiasan mewah di mall ternama, Aris berdiri dengan penuh percaya diri di depan etalase kaca bersama Siska. Dia berniat membelikan sebuah kalung berlian sebagai hadiah, karena Siska telah membantunya menyingkirkan beban masa lalunya, yaitu diriku sendiri. Aris mengeluarkan kartu kredit premium miliknya dengan gerakan yang sangat arogan, menyerahkannya kepada kasir dengan senyum sombong yang terus menghiasi wajahnya. Siska bergelayut manja di lengannya, membayangkan betapa cantiknya kalung itu melingkar di lehernya yang mulus. Namun, suasana yang tadinya penuh kegembiraan itu mendadak berubah menjadi sangat tegang saat kasir butik tersebut menatap layar komputer dengan dahi berkerut heran. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Aris. Kartu Anda ditolak oleh sistem kami secara otomatis," ucap kasir itu dengan nada sopan namun terdengar sangat menyakitkan bagi harga diri Aris yang setinggi langit. Aris terbelalak, wajahnya memerah karena merasa sangat malu di depan para pengunjung butik lainnya yang mulai memperhatikan mereka. "Coba lagi. Mungkin sinyalnya sedang buruk. Saldo saya masih ada miliaran di dalam sana," bentak Aris dengan suara yang mulai meninggi, mencoba menutupi kegugupannya yang mendalam. Kasir itu mencoba kembali untuk kedua kalinya dengan penuh hati-hati, namun hasilnya tetaplah sama saja. Pesan yang muncul di layar bukan lagi soal limit yang habis, melainkan pesan singkat yang berbunyi, "Hubungi pemilik utama saham." Aris terpaku diam, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya tanpa henti. Dia segera merogoh ponselnya, mencoba memeriksa aplikasi perbankan miliknya. Namun betapa syoknya dia saat mendapati akses akunnya telah diblokir secara total dan permanen. Siska mulai mengeluh dan melepaskan pegangan tangannya, menatap Aris dengan pandangan curiga yang membuat Aris merasa semakin terpojok dan tak berdaya. Dia tidak tahu bahwa di saat yang sama, aku sedang berdiri di dalam brankas tua itu, menatap masa laluku yang telah usai dan bersiap untuk menyambut masa depan baru di mana aku tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkan ketulusanku. Aris belum sadar bahwa kemewahan yang ia nikmati hanyalah fata morgana yang kusemprotkan, dan kini aku telah benar-benar menghentikan seluruh alirannya selamanya. Langkah kaki Aris terasa berat saat meninggalkan butik perhiasan itu dengan wajah yang masih terasa panas akibat rasa malu yang luar biasa. Di sampingnya, Siska terus menghentakkan kakinya ke lantai mall yang berkilau, bibirnya mengerucut tajam menunjukkan kekesalan yang tidak lagi ia sembunyikan. "Mas, kok bisa sih kartu kamu ditolak?" Malu tahu dilihatin orang-orang tadi, seolah-olah kita ini orang susah yang mau gaya-gayaan. Keluh Siska dengan nada suara yang meninggi, menusuk telinga Aris yang sedang dilanda kebingungan. Aris hanya bisa memberikan alasan klise tentang gangguan jaringan bank pusat, atau sistem kantor yang mungkin sedang diperbarui secara mendadak. Di dalam hatinya, benih kegelisahan mulai tumbuh dengan cepat. Namun egonya yang setinggi langit menolak untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dia masih merasa bahwa dirinya adalah seorang direktur hebat yang tak tersentuh, tanpa menyadari bahwa kursi empuk yang selama ini ia duduki sebenarnya terbuat dari bongkahan es yang kini mulai mencair di bawah terik matahari kebenaran. Sesampainya mereka di rumah mewah yang baru saja kutinggalkan semalam, suasana yang seharusnya penuh euforia karena kebebasan, mereka justru terasa hambar dan asing. Siska mulai berkeliling dengan angkuh, mengkritik setiap sudut rumah yang dulu aku rawat dengan penuh ketelitian dan kasih sayang. "Mas, nanti sofa ini harus ganti ya, warnanya sangat norak. Terus vas bunga ini buang saja ke tempat sampah. Bau bawangnya masih terasa sampai ke sini," ucap Siska tanpa perasaan sedikit pun.
Aris hanya bisa mengangguk lemas sambil terus mencoba menghubungi sekretaris kantornya melalui ponsel. Namun setiap panggilannya hanya berakhir di kotak suara atau nada sibuk yang tidak berujung. Aris tidak tahu bahwa saat itu, seluruh staf inti kantor sedang berada dalam pengawasan ketat Pak Bambang untuk proses audit menyeluruh. Setiap langkah yang Aris ambil sekarang sebenarnya sedang diamati oleh sistem pertahanan yang dulu aku bangun sebagai pelindung, namun kini telah berubah menjadi jerat yang perlahan-lahan mencekik seluruh ruang geraknya. Aku sendiri duduk terdiam di balkon apartemen baruku, menatap langit senja yang berwarna jingga kemerahan dengan perasaan yang campur aduk. Di tanganku, sebuah tablet menampilkan rekaman CCTV dari gerbang rumah lama kami yang masih bisa kuakses. Melihat Siska yang dengan angkuh membuang tanaman hias kesayanganku ke tempat sampah membuat dadaku berdenyut sangat sakit. Tanaman itu adalah kado terakhir dari mendiang ibuku saat kami baru pindah ke rumah itu, simbol dari doa dan harapan seorang ibu untuk kebahagiaan anaknya. Aris hanya diam mematung melihat tanaman itu dibuang, seolah 10 tahun kenangan dan perjuangan kami tidak lebih berharga dari sekadar tumpukan sampah plastik di pinggir jalan. Di saat itulah, aku benar-benar menyadari bahwa Aris memang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dia hanya mencintai kenyamanan dan fasilitas yang selama ini aku ciptakan untuknya dengan mengatasnamakan pengabdian seorang istri. Kesadaran ini sangat menyakitkan, namun sekaligus memberikan ketenangan yang luar biasa di dalam jiwaku. Malam harinya, Aris mencoba melakukan penarikan tunai di sebuah mesin ATM di pinggir jalan, berharap ada sedikit sisa uang untuk mengajak Siska makan malam mewah demi menebus rasa malunya di butik tadi. Namun, layar mesin itu hanya menampilkan pesan singkat yang sangat dingin. Rekening diblokir, hubungi bank terdekat. Siska yang menunggu di dalam mobil mulai menunjukkan sifat aslinya yang sangat egois dan tidak sabaran. Lama banget sih, Mas? Katanya mau makan di restoran Prancis? Aku sudah lapar sekali. Teriaknya dari jendela mobil yang terbuka setengah. Aris memukul mesin ATM itu dengan frustrasi, merasakan kepanikan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya, hingga membuatnya sulit untuk bernapas. Dia merasa seperti seorang raja yang tiba-tiba kehilangan mahkotanya di tengah hutan belantara yang gelap. Segala pujian dan rasa hormat yang ia terima selama ini ternyata hanyalah bayangan dari kekuasaan yang sebenarnya aku pegang erat di balik layar, selama 10 tahun pernikahan kami. Dunia Aris yang selama ini tampak megah dan kokoh kini, mulai retak di berbagai sisi tanpa bisa ia cegah. Euforia yang ia rasakan bersama Siska hanyalah sebuah fatamorgana singkat yang sengaja kubiarkan, tetap ada sesaat agar ia tahu bagaimana rasanya jatuh dari tempat yang paling tinggi. Aku meletakkan tablet itu di meja dan memejamkan mata sejenak, membiarkan angin malam yang sejuk menyapu sisa-sisa kesedihan di wajahku yang lelah. Besok pagi akan menjadi hari di mana semua topeng kesombongan akan mulai terlepas satu persatu secara menyakitkan. Aris akan menyadari bahwa tanpa diriku yang berdiri diam di belakangnya, dia bukanlah siapa-siapa di dunia bisnis yang sangat kejam ini. Aku sudah cukup lama menjadi bayangan yang melindungi dan memberi kehangatan, dan kini saatnya bayangan itu menelan siapapun yang telah berani mengkhianati sebuah ketulusan demi nafsu sesaat yang mematikan nurani. Malam ini adalah malam terakhir bagi Aris untuk bisa tidur di bawah atap yang nyaman, karena esok, kenyataan pahit akan menyeretnya kembali ke titik nol yang sangat ia benci dan hindari selama ini. Pagi yang biasanya penuh dengan aroma kopi dan semangat kerja, kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam bagi Aris. Setelah malam yang penuh kegelisahan karena kartu kreditnya ditolak secara memalukan di depan Siska, Aris memutuskan untuk datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Dia berharap dengan berada di ruangannya, dia bisa segera memperbaiki apa yang dia anggap sebagai kesalahan teknis perbankan semata. Namun, saat kakinya melangkah masuk ke lobi kantor, dia merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda. Para petugas keamanan yang biasanya membungkuk hormat kini, hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah-olah dia adalah seorang tamu asing yang tersesat di rumahnya sendiri. Aris mencoba mengabaikan perasaan itu, dia melangkah cepat menuju lift VIP yang selama ini menjadi lambang kekuasaannya. Namun saat dia menempelkan kartu aksesnya, mesin pemindai itu mengeluarkan bunyi peringatan yang nyaring dan lampu merahnya berkedip-kedip seolah mengejek keberadaannya. Aris merasa jantungnya berdegup kencang. Dia terpaksa naik melalui lift karyawan, mencoba bersikap normal di tengah kerumunan staf yang mulai berbisik-bisik saat melihat direktur mereka tampak kusut dan tidak setenang biasanya. Di mejanya, dia segera menyalakan komputer, berniat memeriksa aliran dana perusahaan yang seharusnya masih melimpah. Namun,
Yang muncul di layar monitornya bukanlah angka-angka neraca keuangan, melainkan sebuah kotak dialog berwarna hitam dengan tulisan putih yang tegas. Sistem terkunci, otorisasi pemilik utama diperlukan. Aris memukul meja dengan kepalan tangannya, rasa marah dan takut bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Dia segera memanggil kepala divisi IT, namun jawaban yang diterimanya justru membuat dunianya semakin berguncang hebat. Seluruh server perusahaan sedang berada dalam mode pemeliharaan darurat, atas instruksi langsung dari pemegang saham mayoritas yang identitasnya disembunyikan di balik nama yayasan keluarga. Di kejauhan, aku duduk di sofa apartemenku, menatap layar laptop yang menampilkan aktivitas login yang gagal dari ruangan Aris. Setiap kali dia mencoba memaksa masuk ke sistem, aku bisa melihat betapa paniknya dia melalui log aktivitas yang masuk. Ada rasa perih yang masih tersisa saat aku melihat betapa kerasnya dia mencoba mempertahankan apa yang sebenarnya bukan miliknya. Aku teringat dulu, akulah yang sering begadang di ruangan itu, merapikan sistem keamanannya saat Aris sedang tertidur pulas karena kelelahan setelah rapat. Aku melakukannya demi dia, demi menjaga agar dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal teknis yang rumit. Namun, pengorbanan itu kini terasa seperti sebuah ironi yang sangat besar. Aris tidak pernah tahu bahwa kecerdasanku yang selama ini dianggapnya sebagai urusan rumah tangga biasa, adalah mesin penggerak utama di balik kemajuan perusahaannya. Kini, dengan satu klik saja, aku bisa membuat segalanya berhenti berputar, dan itulah yang sedang kurasakan saat ini. Ponsel Aris berdering di atas meja, menampilkan nama Siska di layarnya. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat telepon itu. Suara Siska yang biasanya manja kini terdengar sangat tajam dan menuntut. "Mas, kenapa mobilnya tidak bisa dinyalakan? Kuncinya tidak merespon sama sekali. Terus, apartemen yang kamu janjikan itu kenapa belum ada konfirmasinya? Aku sudah menunggu berjam-jam." Aris hanya bisa memberikan jawaban yang terbata-bata, mencoba menenangkan wanita yang hanya mencintai kemewahannya itu. Aris mulai menyadari bahwa tanpa fasilitas yang kuberikan, dia tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada Siska. Kesombongannya semalam saat mengusirku dari rumah mulai berubah menjadi keputusasaan yang sunyi. Peringatan pertama ini hanyalah sebuah riak kecil di permukaan air, sebelum ombak besar yang sesungguhnya datang menerjang dan menyapu bersih semua kebohongan yang dia bangun dengan penuh keangkuhan selama bertahun-tahun ini. Dia tidak sadar bahwa aku sedang mengawasinya dari kejauhan, menanti saat yang tepat untuk menunjukkan siapa pemegang kendali yang sesungguhnya. Suasana di dalam ruangan direktur yang biasanya megah dan penuh wibawa itu, kini terasa begitu mencekam dan menyesakan bagi Aris. Setelah rentetan kegagalan sistem keamanan dan pemblokiran kartu kredit yang memalukan kemarin, hari ini Aris harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit dan menghancurkan harga dirinya. Sejak pukul 8 pagi, telepon di mejanya tidak berhenti berdering, namun bukan untuk memberikan kabar baik atau tawaran kerja sama baru. Satu persatu sekretarisnya masuk dengan wajah pucat pasi, membawa kabar bahwa para investor terbesar perusahaan secara mendadak menarik seluruh modal mereka tanpa alasan yang jelas. Aris mencoba menghubungi Tuan Salim, investor utama yang selama ini menjadi tulang punggung finansial perusahaannya, namun pria tua itu hanya menjawab dengan nada suara yang sangat dingin dan datar. Tuan Salim mengatakan bahwa kepercayaan adalah aset utama dalam bisnis, dan ia tidak bisa bekerja sama dengan seseorang yang tidak mampu menjaga integritas dalam kehidupan pribadinya sendiri. Aris terduduk lemas di kursi kulitnya yang mahal, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya saat menyadari bahwa seluruh fondasi kesuksesannya sedang runtuh dalam hitungan jam. Di sisi lain kota, aku duduk tenang di sebuah kafe kecil yang tersembunyi, menatap layar tablet yang terus memperbarui data penarikan modal dari perusahaan yang dulu kubangun bersama Aris. Ada rasa perih yang tak tertahankan di sudut hatiku saat melihat nama-nama besar itu menghilang satu persatu dari daftar rekan bisnis kami. Aku teringat bagaimana dulu aku harus menjamu mereka dengan ramah, memasak hidangan istimewa di rumah, dan meyakinkan mereka tentang visi masa depan perusahaan saat Aris bahkan belum tahu cara melakukan presentasi yang benar. Aku memberikan seluruh jaringan relasi keluargaku kepadanya secara cuma-cuma, membiarkan dia mengambil semua pujian dan penghormatan, hanya karena aku ingin dia merasa sebagai pria paling hebat di dunia ini. Pengorbananku selama 10 tahun ternyata hanyalah sebuah investasi pada orang yang salah. Kesedihanku perlahan berubah menjadi ketabahan yang sangat dingin saat aku teringat kembali wajah sombong Aris dan tawa mengejek Siska di meja makan malam itu.
Aris sepertinya benar-benar lupa bahwa kontrak-kontrak besar itu tidak ditandatangani karena kehebatannya, melainkan karena rasa hormat para investor terhadap mendiang ayahku. Sekarang, setelah dia membuangku seperti sampah yang tidak berharga, dia harus belajar bahwa dunia bisnis tidak mengenal belas kasihan bagi mereka yang tidak tahu diri. Kabar tentang perceraian kami dan kehadiran Siska di kantor sudah menyebar luas di kalangan sosial, menghancurkan citra pria setia dan pekerja keras yang selama ini kutanamkan dengan susah payah untuk Aris. Para investor tidak hanya menarik uang mereka menarik rasa hormat mereka, meninggalkan Aris sendirian di dalam gedung megah yang kini terasa seperti penjara kaca yang siap pecah kapan saja. Di tengah kekacauan itu, Siska masuk ke ruangan Aris tanpa mengetuk pintu, membawa tumpukan brosur liburan mewah seolah tidak terjadi apa-apa di dunia luar. "Mas, kenapa semua orang di luar kelihatan panik? Terus kenapa sekretarismu bilang aku tidak boleh memakai mobil kantor lagi?" tanya Siska dengan nada suara yang manja namun penuh dengan tuntutan yang egois. Aris tidak menjawab, dia hanya menatap kosong ke arah jendela besar yang memperlihatkan kesibukan kota Jakarta. Siska mulai merajuk dan membuang brosur-brosur itu ke atas meja, tidak menyadari bahwa pria di depannya ini sedang berada di ambang kehancuran total. "Kalau kamu tidak punya uang, buat apa aku tetap di sini, Mas? Kamu janji mau memanjakan aku setelah istrimu yang bau bawang itu pergi," teriak Siska dengan kasar. Kalimat itu seolah menjadi tamparan keras bagi Aris, membuatnya mulai menyadari bahwa wanita yang dia pilih sebagai penggantiku sama sekali tidak memiliki ketulusan. Aris menatap Siska dengan pandangan yang mulai kosong, menyadari bahwa ia baru saja menukarkan permata yang paling berharga dengan sepotong kaca yang hanya berkilau di bawah lampu. Peringatan tentang hilangnya para investor ini adalah sebuah pesan yang sangat jelas bahwa masa kejayaannya telah berakhir. Aku menutup tabletku dengan perlahan, menarik napas dalam untuk menenangkan debaran jantungku yang masih terasa nyeri. Langkahku sudah mantap. Jika dia ingin hidup tanpa diriku, maka dia harus merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa perlindungan dan kemudahan yang selama ini kuberikan. Kehilangan investor ini hanyalah awal dari kejatuhan yang sesungguhnya, karena sebentar lagi ia akan menyadari bahwa bukan hanya uang yang hilang dari hidupnya, melainkan juga harga diri yang tidak akan pernah bisa ia beli kembali dengan cara apapun. Aris kini benar-benar sendirian di tengah badai yang ia ciptakan sendiri, sementara aku bersiap untuk muncul kembali dengan cara yang paling tidak ia sangka. Kehampaan kini menjadi penghuni tetap di ruangan kerja Aris yang luas. Suasana kantor yang biasanya sibuk dengan hiruk-pikuk kesepakatan bisnis, mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam, seolah-olah seluruh pilar penyangga gedung ini telah rapuh dalam waktu satu malam saja. Aris menatap tumpukan berkas pembatalan kontrak dari para investor yang kini berserakan di atas meja mahoninya yang mahal. Setiap lembar kertas itu terasa seperti sebuah tamparan keras yang menyadarkannya bahwa kesuksesannya selama ini hanyalah selembar kertas tipis yang mudah terbakar. Di sofa sudut ruangan, Siska tidak henti-hentinya mengomel, mengeluhkan jadwal liburan ke luar negeri yang terpaksa dibatalkan karena seluruh kartu kredit Aris masih membeku. Suaranya yang melengking menyakitkan telinga, sangat berbeda dengan suara lembut Maya yang biasanya menenangkan Aris saat ia sedang terpuruk dalam tekanan pekerjaan. Aris mulai merasakan sesak yang teramat sangat di dadanya. Sebuah rasa sakit yang bukan berasal dari penyakit fisik, melainkan dari kenyataan bahwa ia baru saja membuang satu-satunya orang yang tulus mendukungnya tanpa pamrih. Dalam keputusasaan yang memuncak, Aris teringat pada satu nama yang selama ini menjadi sosok malaikat penolong dalam karirnya. Pria itu adalah Tuan Broto, seorang investor legendaris yang sangat tertutup dan hanya bersedia berkomunikasi dengannya saat perusahaan berada di ambang keputusan besar. Aris selalu menganggap bahwa ketertarikan Tuan Broto padanya adalah karena kemampuan bisnisnya yang luar biasa, tanpa pernah sekalipun ia curiga bahwa pria tua itu sebenarnya adalah mentor rahasia yang dikirim oleh mendiang ayah Maya untuk menjaga kebahagiaan putrinya. Dengan sisa harapan yang tersisa, Aris mengambil kunci mobil cadangannya yang masih berfungsi dan bergegas menuju kediaman Tuan Broto di kawasan elit yang sangat terjaga ketat. Dia merasa bahwa hanya Tuan Broto yang sanggup mengembalikan semua kemewahan dan harga dirinya yang kini sedang berada di titik nadir. Ia melajukan mobilnya dengan terburu-buru, mengabaikan Siska yang masih terus berteriak memanggilnya dari koridor kantor dengan wajah penuh amarah yang sangat menakutkan. Sesampainya di gerbang kediaman Tuan Broto yang megah, Aris harus menunggu hampir 2 jam sebelum akhirnya diizinkan masuk ke area taman belakang yang asri. Di sana, Tuan Broto sedang duduk tenang di kursi kayu jati sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Matanya menatap tajam ke arah kolam ikan yang airnya sangat jernih.
Aris langsung menghampirinya dengan wajah yang kuyu dan suara yang bergetar hebat. "Tuan Broto, saya mohon bantuan Anda. Semua investor saya pergi, akses keuangan saya ditutup, dan saya berada di ambang kehancuran total. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini semua pada saya secara mendadak," ucap Aris dengan nada yang hampir menyerupai sebuah rintihan. Dia menaruh seluruh harapannya pada pria tua di depannya ini, berharap sebuah mukjizat akan datang untuk menyelamatkan hidupnya yang hancur. Dia masih tetap merasa sebagai korban dalam drama ini, tanpa menyadari bahwa semua kekacauan ini adalah hasil dari benih pengkhianatan yang ia tanam sendiri dengan penuh kesadaran. Tuan Broto meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan, menciptakan bunyi denting kecil yang terasa sangat nyaring di telinga Aris yang sedang tegang. Pria tua itu menatap Aris dengan tatapan yang sangat dingin dan meremehkan, sebuah tatapan yang belum pernah Aris lihat sebelumnya selama bertahun-tahun hubungan mereka. "Aris, kamu datang ke sini untuk bertanya siapa yang melakukan ini?" tanya Tuan Broto dengan suara berat yang berwibawa. Aris mengangguk cepat dengan penuh harap. Tuan Broto kemudian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan misteri dan kepahitan. "Kamu tidak sedang diserang oleh musuh, Aris. Kamu hanya sedang ditinggalkan oleh pelindungmu. Selama ini, aku menaruh modal di perusahaanmu bukan karena aku melihat kehebatan dalam dirimu, tapi karena aku berjanji pada seseorang untuk memastikan istrinya hidup dalam kemuliaan. Sekarang, setelah kamu membuang wanita yang menjadi alasan keberadaanmu di sini, maka alasan keberadaanku untuk membantumu juga telah berakhir sepenuhnya." Kalimat itu menghujam jantung Aris seperti ribuan jarum yang tajam. Dia tertegun, mencoba mencerna maksud dari setiap kata yang keluar dari mulut Tuan Broto. "Maksud Anda, Maya?" tanya Aris dengan suara yang hampir tidak terdengar karena rasa syok yang luar biasa. Tuan Broto hanya bangkit dari duduknya tanpa memberikan jawaban lebih lanjut, meninggalkan Aris sendirian di tengah taman yang luas itu. Aris merasa dunianya benar-benar telah berhenti berputar. Kenyataan bahwa Maya adalah pemegang kendali di balik seluruh kesuksesannya adalah sebuah kebenaran yang terlalu berat untuk ia tanggung. Di kejauhan, aku yang sedang berada di dalam mobil bersama Pak Bambang, menatap siluet Aris yang luruh ke tanah dari balik pagar tanaman yang tinggi. Tidak ada rasa puas dalam hatiku, yang ada hanyalah rasa sedih yang mendalam, karena harus melihat pria yang pernah kucintai itu hancur karena kesombongannya sendiri. Langkahku sudah bulat. Dan pertemuan Aris dengan Tuan Broto ini hanyalah bab pembuka dari perjalanan panjangnya untuk menyadari betapa mahalnya harga sebuah ketulusan yang telah ia hianati. Lampu jalanan berpendar pucat menyambut kepulangan Aris dari kediaman Tuan Broto. Di dalam mobil yang biasanya terasa seperti singgasana keberhasilan, Aris kini merasa seperti tawanan yang sedang menuju sel eksekusinya sendiri. Kata-kata Tuan Broto terus bergema di telinganya, memantul di antara dinding-dinding kesombongan yang kini mulai retak dan runtuh. Maya adalah pemilik saham mayoritas? Maya adalah alasan di balik setiap kontrak yang ia banggakan? Kenyataan itu menghantam dadanya lebih keras daripada hantaman fisik manapun. Ia teringat bagaimana ia sering pulang malam dan memamerkan bonus ratusan juta rupiah kepada Maya, sementara wanita itu hanya tersenyum tenang sambil menyodorkan segelas air putih hangat. Dulu ia menganggap senyum itu adalah tanda kekaguman seorang istri yang tak berdaya pada kehebatan suaminya. Namun kini ia sadar, senyum itu adalah bentuk perlindungan dari seorang wanita yang jauh lebih berkuasa darinya, yang sengaja merendahkan diri agar suaminya bisa merasa tinggi. Sesampainya di depan gerbang rumah mewah itu, pemandangan yang menyambutnya justru menambah sesak di paru-paru. 2 buah mobil derek terparkir di depan halaman, dan beberapa pria berseragam rapi tampak sedang berbicara serius dengan petugas keamanan. Di pagar rumah, tertempel stiker besar bertuliskan, "Aset dalam pengawasan perusahaan." Aris keluar dari mobil dengan tungkai yang lemas, hampir jatuh jika ia tidak segera berpegangan pada kap mesin yang masih terasa panas. Siska berlari keluar dari pintu utama dengan wajah yang merah padam, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang tak terkendali. "Mas, apa-apaan ini? Kenapa orang-orang ini bilang rumah ini bukan milikmu? Mereka mau mengambil koleksi tas dan barang-barangku di dalam," teriak Siska sambil menghentak-hentakkan kakinya. Aris tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela lantai 2, tempat Maya biasanya berdiri menunggunya pulang dengan penuh kesabaran. Pria berseragam itu menghampiri Aris dan menyerahkan selembar surat resmi. "Maaf, Pak Aris. Berdasarkan perintah dari komisaris utama,
Seluruh aset yang terdaftar sebagai aset perusahaan, termasuk rumah dan kendaraan ini, harus segera dikosongkan untuk proses audit menyeluruh. Anda memiliki waktu hingga besok pagi untuk membawa barang pribadi saja, ucap pria itu dengan nada yang sangat profesional namun dingin. Siska yang mendengar hal itu langsung melepaskan pegangan tangannya dari lengan Aris seolah pria itu adalah sebuah penyakit yang menular. Besok pagi? Jadi kita akan jadi gelandangan? Mas, kamu bilang kamu direktur hebat. Kamu bilang uangmu tidak akan habis sampai 7 turunan. Siska mulai memaki, suaranya melengking tinggi, menghancurkan sisa-sisa wibawa Aris di depan para petugas. Aris merasa harga dirinya telah diinjak-injak hingga rata dengan aspal yang ia pijak. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat asing dan dingin. Setiap sudut ruangan seolah memancarkan bayang-bayang Maya. Di ruang tengah, ia teringat saat Maya dengan telaten membersihkan setiap bingkai foto mereka. Di dapur, ia seolah mencium aroma masakan yang dulu ia hina sebagai bau bawang. Kini ia sadar, aroma itulah yang membuat rumah ini terasa hidup, bukan kemewahan marmer atau lampu kristal yang harganya miliaran. Siska masih terus berteriak di belakangnya, mengeluhkan nasibnya dan mengancam akan pergi jika Aris tidak segera memperbaiki keadaan. Aris hanya terduduk di lantai ruang tamu yang luas, menatap rak buku yang kini sebagian besar sudah dikemas oleh petugas. Ia menemukan sebuah kartu ucapan kecil yang terselip di antara buku. Tulisan tangan Maya yang rapi berbunyi, apapun yang terjadi di dunia luar, rumah ini akan selalu menjadi tempatmu pulang yang paling hangat, Mas. Air mata Aris jatuh tanpa bisa ia bendung lagi, membasahi kartu ucapan yang kini terasa sangat berat itu. Ia telah menghancurkan tempat pulangnya yang paling tulus demi fata morgana yang hanya peduli pada uangnya. Siska masuk ke kamar, mulai mengepak barang-barangnya sendiri dengan terburu-buru, tidak lagi peduli pada Aris yang sedang hancur. Penyesalan itu datang terlambat, merayap masuk ke dalam pori-pori jiwanya dan meninggalkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Sementara itu, di balkon apartemennya, aku menatap layar ponsel yang menunjukkan laporan penyitaan aset tersebut. Tidak ada tawa di bibirku, hanya sebuah helaan napas panjang. Aku telah memberikan kesempatan 10 tahun untuknya menghargai ketulusan, dan kini, aku harus membiarkan dia belajar melalui kehilangan. Besok adalah hari di mana aku akan menunjukkan wajah asliku di kantor pusat, dan aku harus mempersiapkan diri untuk menutup babak menyakitkan ini dengan martabat yang masih utuh sebagai seorang wanita. Pagi itu, langit Jakarta tampak diselimuti mendung abu-abu yang seolah mencerminkan kekalutan di dalam hati Aris. Tidak ada lagi deru mobil mewah yang mengantarnya sampai ke depan lobi dengan penuh kebanggaan. Aris turun dari sebuah taksi konvensional dengan langkah yang gontai dan pakaian yang mulai tampak tidak serapi biasanya. Kemeja putihnya sedikit kusut di bagian lengan, mencerminkan malam panjang yang ia lalui tanpa tidur karena terus dihantui oleh bayang-bayang asetnya yang disita satu persatu. Saat ia melangkah masuk lobi kantor pusat Adiningrat Group, suasana yang menyambutnya terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi sapaan hangat atau tunduk hormat dari para resepsionis yang dulu selalu memujanya. Sebaliknya, yang ia temui hanyalah tatapan dingin dan bisik-bisik yang menyakitkan telinga. Kabar tentang keruntuhan finansial dan skandal pribadinya telah menyebar seperti api di tengah padang ilalang yang kering, menghanguskan reputasi yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan selama bertahun-tahun lamanya. Aris mencoba menegakkan punggungnya, berusaha memanggil kembali sisa-sisa wibawa yang masih tersisa di dalam dirinya. Ia melangkah menuju lift VIP, namun kembali lagi kenyataan pahit menghantamnya. Kartu aksesnya benar-benar telah dinonaktifkan secara total. Ia terpaksa berdiri mengantre di lift karyawan, berdesakan dengan orang-orang yang dulu ia anggap sebagai bawahan yang tidak sebanding dengannya. Di dalam kotak besi yang sempit itu, ia bisa merasakan mata semua orang tertuju padanya dengan pandangan yang menghakimi. Aris menunduk, menatap pantulan wajahnya yang kuyu di dinding lift yang mengkilap. Ia teringat bagaimana dulu ia sering meremehkan Maya, menyebutnya wanita rumahan yang tidak mengerti kerasnya dunia luar. Kini, di tengah kerumunan ini, ia menyadari bahwa tanpa perlindungan dan jaringan yang diberikan Maya secara diam-diam, ia hanyalah seorang pria biasa yang rapuh dan sangat mudah untuk dihancurkan oleh keadaan. Lantai 20 menyambutnya dengan kesunyian yang mencekam. Ruang rapat utama telah diisi oleh jajaran direksi dan dewan komisaris yang duduk dengan wajah-wajah serius yang tak bersahabat. Di ujung meja panjang itu,
Terdapat sebuah kursi kosong yang selama ini selalu menjadi misteri bagi Aris. Kursi milik pemilik saham mayoritas yang belum pernah ia temui secara langsung. Aris duduk di kursi direkturnya dengan tangan yang gemetar hebat di bawah meja. Ia melihat Pak Bambang duduk di sudut ruangan dengan wajah tenang, memegang setumpuk dokumen yang ia tahu adalah surat pemberhentian tidak hormat bagi dirinya. Siska tidak ada di sana. Wanita itu telah menghilang sejak pagi buta setelah menyadari bahwa Aris benar-benar sudah tidak memiliki akses ke Rp1 pun. Kepergian Siska yang tanpa pamit itu meninggalkan lubang yang sangat dalam di hati Aris. Menyadarkannya bahwa kesetiaan yang ia cari selama ini sebenarnya ada pada wanita yang telah ia usir dengan penuh kehinaan. Ketukan palu sidang bergema di ruangan itu, menandai dimulainya proses yang akan menentukan sisa hidup Aris. Satu persatu direksi membacakan laporan kegagalan operasional dan penarikan modal besar-besaran yang terjadi akibat ketidakmampuan Aris dalam menjaga integritas perusahaan. Aris hanya bisa terdiam, lidahnya seolah terkunci oleh rasa malu yang teramat sangat. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia telah bekerja keras, namun ia tersadar bahwa semua kerja kerasnya selama ini didasari oleh ego yang salah arah. Setiap kata yang diucapkan para dewan komisaris terasa seperti paku yang memaku masa depannya di papan kegagalan. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa pembela, tanpa dukungan, dan tanpa cinta yang tulus. Harapan terakhirnya hanyalah pada sosok pemilik saham misterius yang katanya akan hadir hari ini, untuk memberikan keputusan final bagi masa jabatannya sebagai direktur di perusahaan besar ini. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat sunyi ketika pintu besar ruang rapat perlahan terbuka. Semua orang berdiri dengan rasa hormat yang luar biasa, kecuali Aris yang masih terpaku di kursinya dengan jantung yang berdegup kencang seolah ingin melompat keluar. Ia mendengar suara langkah sepatu yang anggun dan berwibawa mendekat ke arah meja rapat. Aris tidak berani mendongak. Rasa takutnya lebih besar daripada rasa penasarannya saat ini. Ia merasa bahwa siapapun yang masuk melalui pintu itu adalah sosok yang memegang kendali penuh atas hidup dan matinya di dunia bisnis ini. Penyesalan menyayat hatinya saat ia teringat kembali pada kartu ucapan Maya yang ia temukan di rumah kemarin. Ia benar-benar telah kehilangan tempat pulang yang paling hangat demi sebuah kehampaan yang dingin. Sekarang, ia harus bersiap menghadapi siapa yang akan duduk di kursi kekuasaan tersebut, tanpa menyadari bahwa kejutan terbesar dalam hidupnya akan segera terungkap di hadapan semua orang yang meremehkannya. Suasana di dalam ruang rapat utama Adiningrat Group terasa begitu berat, seolah oksigen di ruangan itu telah habis disedot oleh ketegangan yang memuncak. Aris duduk mematung dengan jemari yang saling bertautan erat di bawah meja mahoni, mencoba menyembunyikan getaran hebat yang merambat di seluruh tubuhnya. Pandangannya kosong, menatap pintu besar berbahan kayu jati yang masih tertutup rapat, menunggu sosok yang akan menjadi penentu nasib akhir karirnya. Para petinggi perusahaan dan dewan komisaris yang duduk di sekelilingnya tampak begitu tenang. Namun tatapan mereka tajam layaknya pedang yang siap menghunus harga diri Aris yang sudah compang-camping. Di sudut ruangan, Pak Bambang berdiri tegak dengan wajah datar, sesekali melirik jam tangannya dengan penuh ketenangan. Aris merasa seperti sedang menunggu vonis di ruang pengadilan, di mana semua pencapaian semu yang ia banggakan selama 10 tahun terakhir akan segera diadili oleh kenyataan yang paling pahit yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki yang anggun terdengar mendekat dari balik koridor. Suara gesekan sepatu hak tinggi di atas lantai marmer itu terdengar sangat ritmis dan penuh wibawa, menciptakan irama yang membuat detak jantung Aris semakin tidak beraturan. Pintu besar itu perlahan terbuka, memperlihatkan sosok Tuan Broto, investor legendaris yang sebelumnya telah memberikan peringatan keras kepada Aris. Namun, kejutan yang sesungguhnya terjadi saat Tuan Broto melangkah masuk tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang mengenakan setelan blazer elegan berwarna putih gading, dengan rambut yang tertata sangat rapi dan berkelas. Aris seketika merasa dunianya berhenti berputar. Matanya membelalak tak percaya, mulutnya sedikit terbuka namun tak ada kata yang sanggup keluar. Wanita itu adalah Maya, istri yang baru saja ia buang dengan penuh kehinaan karena dianggap sebagai beban dan berbau bawang. Maya melangkah masuk dengan penuh ketenangan, memancarkan aura kepemimpinan yang belum pernah dilihat Aris sebelumnya. Tidak ada lagi jejak kelelahan atau aroma dapur yang melekat pada dirinya. Maya yang berdiri di hadapannya sekarang adalah sosok penguasa sejati yang mampu membuat seisi ruangan tertunduk penuh hormat. Aris mencoba berdiri, kakinya terasa lemas seolah tulang-tulangnya telah berubah menjadi kapas. Maya, apa-apaan ini?
Bagaimana bisa kamu masuk ke sini bersama Tuan Broto? Tanya Aris dengan suara yang parau dan gemetar hebat. Ia masih mencoba mencari sisa-sisa keberanian untuk meremehkan istrinya, namun sorot mata Maya yang jernih namun sedingin es segera membungkam mulutnya. Segenap dewan komisaris serentak berdiri, menyambut kehadiran wanita itu dengan anggukan hormat yang sangat tulus, sesuatu yang selama ini hanya Aris impikan untuk ia dapatkan sendiri. Tuan Broto melangkah ke arah kursi kosong di ujung meja, kursi yang selama ini selalu menjadi misteri bagi Aris. Beliau meletakkan tangannya di sandaran kursi itu, lalu menatap Aris dengan senyum tipis yang penuh dengan makna mendalam. Aris, perkenalkan pemilik sah dari 90% saham holding ini melalui Yayasan Adiningrat, ucap Tuan Broto dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Selama 10 tahun, Maya memintaku untuk tetap berada di balik layar. Dia ingin kamu merasa bangga sebagai seorang laki-laki, dia ingin kamu merasa bahwa kesuksesan ini adalah hasil jerih payahmu sendiri. Dia menjaga harga dirimu dengan cara yang paling mulia, yaitu dengan membiarkanmu merasa menjadi raja di atas tahta yang sebenarnya dia bangun dengan keringat dan jaringan keluarganya sendiri. Namun, saat kamu memutuskan untuk membuang pelindungmu, maka saat itulah kamu juga memutuskan untuk kehilangan segalanya. Mendengar pernyataan itu, Aris perlahan luruh ke kursinya, wajahnya pucat pasi seolah seluruh aliran darahnya telah berhenti mengalir. Ia teringat kembali pada setiap hinaan yang ia lontarkan, setiap kata-kata kejam tentang bagaimana Maya hanyalah beban yang menahan karirnya. Ternyata, selama ini dialah beban yang sesungguhnya, yang hanya bisa berdiri tegak karena disangga oleh ketulusan seorang wanita jenius yang ia hianati demi fata morgana sesaat bersama Siska. Maya kini duduk di kursi utama itu, menatap Aris dengan tatapan yang penuh dengan ketegasan namun tanpa dendam yang membara. "Mas Aris," ucap Maya dengan nada bicara yang sangat santai namun setiap katanya terasa menyayat relung hati Aris yang terdalam. Kesetiaan adalah modal utama dalam setiap kemitraan, baik itu bisnis maupun pernikahan. Kamu telah melanggar prinsip dasar itu, dan kini saatnya aku mengambil kembali apa yang memang sudah seharusnya kembali ke tangan pemiliknya. Seluruh ruangan rapat kini menjadi saksi bisu atas keruntuhan seorang pria sombong yang mengira bisa hidup tanpa dukungan orang yang tulus mencintainya. Aris menundukkan kepalanya, air mata penyesalan mulai jatuh membasahi meja mahoni yang mengkilap itu. Ia baru menyadari bahwa mahkota yang ia pakai selama ini hanyalah pinjaman, dan kini sang ratu telah kembali untuk menuntut kembali tahtanya. Kehancuran Aris terasa begitu lengkap, bukan karena ia kehilangan harta, melainkan karena ia menyadari betapa bodohnya dirinya telah membuang permata demi sepotong kaca pecah. Momen ini menjadi puncak dari segala perjuangan diam-diam Maya, menunjukkan bahwa kesabaran seorang istri bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu mengguncang dunia saat kebenaran akhirnya terungkap. Maya berdiri dengan anggun, menandai berakhirnya masa jabatan Aris secara resmi, meninggalkan pria itu dalam kehampaan yang tak bertepi di tengah kemegahan yang kini resmi bukan lagi miliknya. Setelah palu sidang diketuk sebagai tanda berakhirnya masa jabatannya, Aris merasa dunianya benar-benar runtuh seketika. Ruangan rapat yang tadinya terasa sangat megah kini berubah menjadi penjara yang menyesakkan dadanya. Dia melihat Maya berdiri dengan penuh keanggunan, membereskan dokumen pentingnya tanpa sedikitpun menoleh ke arah Aris. Saat Maya mulai melangkah keluar didampingi oleh Tuan Broto yang berwibawa, Aris dengan sisa tenaga yang tersisa berlari mengejar mereka. Di koridor kantor yang panjang dan sunyi, suara langkah kakinya terdengar sangat putus asa dan tidak beraturan. "Maya, tunggu, Maya, aku mohon dengarkan aku dulu," teriaknya dengan suara yang pecah dan serak. Maya menghentikan langkahnya tepat di depan jendela besar yang menghadap ke gedung-gedung tinggi kota Jakarta, namun dia tidak segera berbalik. Aris luruh ke lantai marmer yang dingin, berlutut tepat di belakang wanita yang selama 10 tahun ini dia remehkan dan dia panggil sebagai beban rumah tangga. Aris menangis terisak. Bahunya berguncang hebat mencerminkan kehancuran batin yang teramat dalam. "Aku benar-benar minta maaf, Maya. Aku hilaf, aku buta karena jabatan dan rayuan semu. Aku baru sadar betapa bodohnya aku melepaskanmu demi wanita seperti Siska. Siska sudah meninggalkanku pagi tadi. Dia pergi begitu saja saat tahu semua asetku sudah dibekukan. Hanya kamu yang tulus, hanya kamu yang selalu ada untukku. Tolong, jangan ambil semuanya dariku. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya," rintih Aris sambil mencoba meraih ujung blazer Maya yang berwarna putih gading itu.
Maya akhirnya berbalik perlahan. Tatapannya kini tidak lagi mengandung kemarahan atau api dendam, melainkan hanya ada rasa kasihan yang sangat dalam. Sorot matanya sangat jernih, seolah dia sedang menatap seorang asing yang tersesat dan malang di tengah jalanan yang ramai. "Mas Aris." Suara Maya terdengar sangat tenang, membelah keheningan koridor itu dengan sangat lembut namun berwibawa. "Kesempatan itu sebenarnya sudah kamu habiskan setiap hari selama 10 tahun pernikahan kita. Setiap pagi saat aku menyiapkan sarapan dengan penuh cinta, setiap malam saat aku menunggumu pulang dengan doa yang tak putus, itu adalah kesempatan bagi kamu untuk menghargai ketulusanku. Tapi kamu lebih memilih untuk menganggap semua itu sebagai kewajiban yang hambar. Kamu memilih untuk melihat keindahan yang fana di luar sana, dan menginjak-injak harga diri wanita yang telah membangun fondasi hidupmu." Tuan Broto yang sejak tadi berdiri diam di samping Maya kemudian melangkah maju satu tindak. Pria tua itu menatap Aris dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh pengalaman hidup. "Anak muda, dengarkan kata-kata saya baik-baik karena ini adalah pelajaran terakhir yang akan kamu dapatkan dariku," ucap Tuan Broto dengan nada suara yang berat. "Kamu selama ini berpikir bahwa kamu hebat karena kecerdasanmu sendiri? Kamu merasa berkuasa karena merasa kursi direktur itu adalah tahtamu yang abadi? Ketahuilah, kamu bisa berdiri di gedung setinggi ini karena doa-doa tulus dari wanita ini yang setiap malam menembus langit. Kamu berdiri di atas modal dan jaringan yang dia jaga dengan penuh kerahasiaan, agar kamu tidak merasa rendah diri sebagai seorang suami. Hari ini, kamu kembali ke titik nol bukan karena kami ingin menghancurkanmu, tapi karena kamu sendiri yang melepaskan peganganmu pada satu-satunya pilar yang menjagamu tetap tegak berdiri di tengah badai dunia bisnis yang kejam ini." Aris hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya jatuh membasahi lantai marmer yang berkilau di bawah lampu kristal kantor. Dia teringat kembali pada setiap hinaan yang dia lontarkan di meja makan malam itu, setiap kata kejam yang menyebut Maya hanya tahu soal dapur. Kini, setiap kata-kata itu berbalik menghantam jiwanya dengan ribuan kali lebih menyakitkan daripada saat dia mengucapkannya. Dia menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan harta dan jabatan, tapi dia telah kehilangan jiwanya sendiri. Maya menarik napas panjang, menyesuaikan letak kacamata hitamnya dengan gerakan yang sangat berkelas. "Mulai besok, kamu akan memulai hidupmu kembali dari kontrakan lama kita, tempat di mana kita dulu memulai semuanya dari nol. Aku sudah membayar lunas sewa rumah itu untuk 1 tahun ke depan sebagai bentuk terakhir dari sisa rasa hormatku kepadamu. Pergilah ke sana, belajarlah untuk menjadi manusia yang lebih menghargai sebuah ketulusan. Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri dengan cara yang benar sebelum kamu mencoba untuk mencintai orang lain lagi." Maya kemudian berbalik dan melanjutkan langkahnya dengan mantap menuju lift VIP yang sudah menunggunya. Aris hanya bisa terpaku menatap punggung wanita itu yang perlahan menghilang, menyadari bahwa pintu maaf itu telah benar-benar tertutup rapat bersamaan dengan tertutupnya pintu lift yang membawa pergi seluruh kebahagiaan sejati dalam hidupnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan segalanya. Di lantai paling atas gedung Adiningrat Group, Maya berdiri tenang menatap cakrawala Jakarta yang mulai berpendar jingga. Tidak ada lagi beban di pundaknya, tidak ada lagi rahasia yang harus ia simpan rapat-rapat demi menjaga harga diri pria yang tidak tahu cara menghargainya. Kini, perusahaan berkembang 2 kali lipat lebih pesat di bawah tangan dinginnya yang penuh integritas. Maya belajar bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan pada seberapa besar keberanian untuk tetap menjadi orang baik di tengah pengkhianatan yang paling pahit sekalipun. Sesekali ia teringat pada semur daging yang mendingin di meja makan malam itu, namun kini ingatan itu tidak lagi menyayat hatinya. Itu hanyalah sebuah bab lama yang telah ia tutup dengan kunci keberanian. Sementara itu, di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Aris baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah toko grosir kecil. Pakaiannya tidak lagi bermerek. Tangannya kini kasar karena sering membantu angkat beban, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia duduk di teras kontrakan sempit yang dulu pernah ia huni bersama Maya di masa sulit mereka. Di sana, ia baru menyadari betapa berharganya setiap detik yang ia habiskan bersama wanita yang tulus mencintainya. Siska telah lama menghilang, membawa lari sisa-sisa harga diri Aris yang tak seberapa, meninggalkannya dalam kesunyian yang penuh penyesalan. Setiap kali ia makan mie instan di dalam rumah itu, ia seolah mendengar suara tawa Maya yang dulu selalu menghibur hatinya saat ia merasa gagal. Ternyata,
Kemewahan yang ia kejar dulu hanyalah fata morgana yang membawanya pada jurang kesepian yang paling dalam. Maya pernah mengirimkan sebuah paket kecil ke kontrakan itu melalui Pak Bambang sebulan yang lalu. Isinya hanyalah sebuah cermin kecil dan sebuah surat singkat bertuliskan, "Lihatlah dirimu, Mas. Aku harap kamu akhirnya bisa menemukan siapa dirimu yang sebenarnya tanpa embel-embel jabatan." Aris memandangi cermin itu setiap hari, belajar untuk mencintai kejujuran daripada kesombongan. Ia tidak lagi bermimpi untuk kembali ke gedung tinggi itu. Ia hanya bermimpi bisa memutar waktu kembali ke malam di mana ia belum membanting amplop coklat itu. Namun, ia tahu bahwa ada beberapa pintu yang jika sudah ditutup, tidak akan pernah bisa dibuka kembali meskipun kita mengetuknya dengan darah dan air mata. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan, dan kesetiaan adalah mahkota yang hanya bisa dipakai oleh mereka yang memiliki hati yang bersih. Di akhir hari yang panjang, Maya melangkah keluar dari kantornya dengan senyum yang sangat tulus. Ia bukan lagi bayangan bagi siapapun. Ia adalah cahaya bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kisahnya menjadi legenda di kalangan karyawan tentang seorang istri yang mampu meruntuhkan sekaligus membangun kembali sebuah kerajaan bisnis dengan kesabaran. Hidup terus berjalan, membawa masing-masing dari mereka ke jalan yang berbeda namun adil. Maya telah memaafkan, namun tidak pernah lupa. Sementara Aris telah ingat, namun tidak akan pernah bisa mengulang. Mereka adalah bukti nyata bahwa semesta memiliki caranya sendiri untuk memberikan keadilan bagi setiap ketulusan yang disia-siakan. Mahkota yang tersembunyi itu kini telah bersinar terang di tempat yang semestinya, menerangi masa depan yang penuh dengan kedamaian dan harga diri yang tak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini. Selesailah sudah kisah perjalanan panjang antara pengkhianatan dan kebenaran sejati.